Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada. Lebih khusus saya menyapa Bapak Ibu honorer dengan status R2 dan R3 setelah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 karena tidak kebagian formasi. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada kabar baik untuk Bapak Ibu honorer yang berstatus R2 dan R3 di tahun 2025 tahun ini. Yang mana pemerintah menerbitkan proses atau tahapan pengangkatan menjadi ASN P3K yang segera diproses pada tahun 2025 ini. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak ketinggalan ya, bagaimana proses mekanisme serta tahapan pengangkatan para honorer R2 dan R3 untuk segera diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2025 tahun ini. Ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari Bapak Ibu ikuti informasinya sampai selesai. Jangan skip Bapak Ibu ya, supaya jangan ketinggalan informasi. Sesuai tahapan yang telah dimuat oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa ada 8 tahap atau proses pengangkatan honorer dengan status R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2025, tetapi tidak kebagian formasi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pemerintah telah menetapkan bahwa honorer R2 dan R3 dilakukan penataan dan verifikasi administrasi. Tentunya penataan dimaksud Bapak Ibu untuk memastikan jumlah honorer R2 dan R3 yang telah ikut seleksi P3K tahap 1 tetapi dengan kode R2 dan R3 karena tidak kebagian informasi. Ini menyangkut kepastian berapa jumlah yang seharusnya honorer R2 dan R3 untuk segera diproses menjadi ASN P3K pada tahun 2025 tahun ini. Tahap yang kedua yaitu data honorer diperiksa kembali untuk mendapatkan penyesuaian data sehingga tidak ada kesalahan dan tidak menjadi hambatan untuk proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K tahun 2025 tahun ini. Tahapan yang ketiga yaitu pengajuan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, dengan sudah didata Bapak Ibu, sudah ada kepastian berapa jumlah honorer, kemudian administrasinya juga sudah disesuaikan, lalu beranjak pada pengajuan pengisian DRH bagi honorer yang memenuhi syarat. Nah, tentunya pengajuan ini prosesnya bermula dari daerah Bapak Ibu atau instansi masing-masing yang mengangkat honorernya menjadi ASN P3K yang tidak kebagian formasi pada P3K tahap 1 2024. Sehingga nantinya dengan pengajuan DRH, maka jelas bahwa itu adalah langkah awal atau tanda bahwa memang honorer R2 dan R3 ini diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K sebagaimana telah diungkap sebelumnya oleh BKN dan Menpan RB. Tahap yang keempat yaitu pengisian DRH telah dijadwalkan itu pada Maret. Nah, ini bisa saja meleset Bapak Ibu ya. Bisa saja meleset, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu juga yang gercep untuk melakukan proses pengangkatan R2 R3 sudah diajukan dan sudah diisi daftar hidup atau DRH pada Maret 2025 ini. Tahap atau langkah yang kelima yaitu validasi dan penyesuaian data setelah pengisian DRH. Artinya ini dicek kembali Bapak Ibu ya, supaya jangan terjadi kesalahan setelah pengajuan dan pengisian DRH, sehingga nantinya pemerintah tetap bisa memantau dan bisa memastikan honorer yang R2 R3 ini yang segera diproses apabila sudah memenuhi syarat ya. Tentunya ini untuk pengangkatan menjadi ASN P3K. Langkah yang keenam yaitu proses ini penting untuk kepastian adanya kesalahan atau tidak, agar tidak jadi kendala pengangkatan ke depan.
Nah, Bapak Ibu, kesemua itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 disimpulkan pada tahap ke-6, yaitu untuk diperiksa benar-benar, untuk divalidasi benar-benar, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dalam hal pendataan honorer ini yang berstatus R2 dan R3. Maka dengan tidak ada kendala, tidak ada kesalahan, maka Bapak Ibu honorer R2, R3 selamat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya muncul satu pertanyaan. Pengangkatan R2 dan R3 ini menjadi ASN P3K. Apakah P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu? Nah, Bapak Ibu, sementara yang disampaikan adalah honorer R2 dan R3 ini dirujuk pada pengangkatan P3K paruh waktu. Karena itu adalah satu mekanisme yang telah disusun oleh pemerintah, baik dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ya, diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan resah dengan status P3K paruh waktu, karena ini adalah jembatan untuk mulus pengangkatan Bapak Ibu menjadi ASN P3K penuh waktu. Keadaan atau status P3K paruh waktu tentunya itu juga adalah satu ketentuan yang sah dan resmi yang telah ditetapkan pemerintah dengan honorer yang segera diangkat menjadi ASN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kecewa dengan status P3K paruh waktu, karena suatu waktu diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu atau P3K full time. Itu masih tahap yang ke-6 Bapak Ibu. Tahap yang ke-7 yaitu penetapan formasi dan pengajuan keputusan pengangkatan. Nah, ini semakin dekat pada pengangkatan Bapak Ibu. Ya, penetapan formasi serta pengajuan keputusan pengangkatan. Nah, ini juga adalah hal yang telah disimpulkan setelah berbagai proses, maka Bapak Ibu diajukan untuk diangkat menjadi ASN. Yang terakhir adalah tahap ke-8, yaitu pengumuman dan undangan seleksi kompetensi. Nah, Bapak Ibu tentunya setelah memenuhi berbagai persyaratan dari 1 sampai 7, maka Bapak Ibu mendapatkan pengumuman atau undangan seleksi kompetensi. Nah, tentu ini bisa dicek oleh Bapak Ibu melalui akunnya masing-masing ya, atau melalui SSCSN. Sehingga nantinya impian Bapak Ibu honorer yang berstatus R2 dan R3 tanpa L, dalam arti karena tidak kebagian formasi, pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, pada tahun 2025 tahun ini, pemerintah benar-benar memberikan kelegaan dan memberikan jaminan bahwa memang honorer R2 dan R3 tidak boleh diabaikan, namun tetap diperhatikan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kekecewaan Bapak Ibu honorer R2 dan R3 bisa terjawab dengan kesimpulan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.